bulan suci Ramadan, karena kita mengetahui, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan dari berbagai macam keutamaan dan fadilah-fadilah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, begitu mulia bulan suci Ramadan, Nabi mengatakan salasu da'awat al-mustajabat. Ada golongan orang-orang yang ketika mereka berdoa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Itu adalah salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah da'watul musafir, doa orang yang musafir, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 orang tersebut, 3 golongan tersebut adalah 3 golongan yang ketika ia mengangkatkan kedua tangannya, Allah taala tidak menolak doa orang tersebut. Dan alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk menjadi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketahuilah di dalam riwayat yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ada seorang yang musafir, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, ada seorang yang musafir, ia mengangkatkan kedua tangannya ke arah langit, kemudian seraya mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, mengucapkan kalimat ya Rabb sampai 3 kali. Ia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berhajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kata baginda Rasul sallallahu, apakah doa orang tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, jelas doa orang tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda engkau yang dahulu pernah mengatakan ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya, adalah salah satunya orang yang musafir. Namun kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma ta'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun orang tersebut, kata baginda Nabi, ia musafir, ia orang yang melakukan perjalanan jauh, mengangkatkan kedua tangannya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dengan rasa fakir, butuh kepada Allah taala. Begitu adabnya, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Namun apa kata baginda Nabi? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakainya pakaian yang dari uang haram, wa ghudhiya bil haram, dan darah daging yang tumbuh dari yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham kita, Nabi satu saja mencontohkan dari 3 golongan tersebut. Nabi katakan doanya tidak ditolak oleh Allah. Namun Nabi mencontohkan satu saja, orang yang musafir, yang doanya termasuk golongan orang yang tidak ditolak oleh Allah taala doanya. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, darah daging tumbuh dari yang haram. Maka 3 kelompok tersebut sekaligus kena daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sekalipun orang tersebut adalah orang yang berpuasa, sekalipun orang tersebut adalah orang yang terzalimi, sekalipun orang tersebut adalah orang yang musafir, namun
Ramadan. Kata baginda Nabi SAW, kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, darah dagingnya tumbuh dari yang haram, maka tidak berlaku hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Doanya tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan ada golongan orang yang walaupun bertemu dengan bulan suci Ramadan beribu-ribu kali, perumpamaan yang tidak masuk akal. Beribu-ribu kalilah orang tersebut bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? Dikatakan man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu faqad ab'adahu Allah wa ansakhahu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? Al-awwalu birrul walidain. Yang pertama adalah orang yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Orang yang tidak taat, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah orang yang walaupun bertemu dengan beribu-ribu kali bulan suci Ramadan, orang tersebut tidak akan mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini momen untuk kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Ini adalah momen untuk kita bersimpu di hadapan ayah dan ibu kita, untuk meminta maaf kepada mereka berdua, untuk meminta ridho kepada mereka berdua. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung daripada ridhonya orang tua, kata baginda Nabi SAW. Dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Artinya ketika orang tua murka terhadapmu, kata baginda Rasul, maka Allah Ta'ala otomatis akan murka kepadamu. Ketika ketika orang tuamu ridho kepadamu, maka Allah Ta'ala akan ridho kepadamu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan walaupun sudah beribu-ribu kali bertemu dengan bulan suci Ramadan, qatimur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini pun adalah momennya kita untuk bermaaf-maafan, kita untuk menyambung tali silaturahim, mendatangi sanak saudara, paman, bibi dan lain sebagainya, tetangga. Ini adalah momen untuk kita meminta maaf, saling memaafkan. Karena orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat Nabi mengatakan, man arada ayyuwasi'a fi rizqihi wa yatul umruhu falyasil rahimahu. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimahu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambunglah tali silaturahim yang sudah putus begitu lama. Tidak tegur sapa di antara tetangga, tidak tegur sapa di antara keluarga, tidak tegur sapa antara saudara, maka ini adalah momen untuk kita mendapatkan fadilah dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka sambunglah tali silaturahim. Yang terakhir, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala walaupun bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah orang yang syaribul khamri, orang yang terus-menerus tidak bertobat kepada Allah, yaitu orang yang kecanduan dengan minuman keras atau sejenisnya. Ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, dan begitu menyeramkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW teruntuk kepada mereka
orang-orang yang sudah kecanduan dengan minuman keras dan sejenisnya, dan mereka tidak bertobat kepada Allah Ta'ala sampai mereka dijemput oleh malaikat maut. Kata baginda Nabi SAW, yakhruju syaribal qabri min qabrihi wa huwa antanun min al-jifa wal qaus mu'allaqun fi unuqihi wal qadahu biyadihi wa yamla'u ma baina jildihi wa lahmihi hayyatun wa aqaribun wa yalbasu na'la yaghla minhu ra'suhu wa yajidu qabruhu hufratan min hufarin niran qarun fir'auna wa haman. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang kecanduan minuman keras dan sejenisnya, orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah ia dari kuburnya. Orang tersebut akan membawa cangkir di lehernya dan wadah di kedua tangannya, dan badannya, kulitnya dipenuhi dengan hayatun wa aqaribun, ular dan kalajengking. Wa yalbasu na'la yaghli minhu ra'suhu, dan ia akan dipakaikan oleh Allah Ta'ala sandal yang Allah Ta'ala buat khusus untuk orang yang kecanduan tersebut, sandal dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Nabi, yaghla minhu ra'suhu, yang mana sandal tersebut ketika ia pakai, seluruh tubuhnya akan hancur mulai dari rambut sampai ke ujung kakinya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kuburnya akan kita dapati ada lubang-lubang, yang mana lubang tersebut ada lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Fir'aun, kata baginda Nabi, dan dekat dengan Haman. Inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ini, kita terus bersemangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua apa yang telah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan tersebut sampai keluar dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadza yawmun 'azim faksiru fihi min as-salati 'ala nabiyil karim. Faqad qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina
sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari